Audio Jungle. Dengan saya Bapak Martin, guru metode 2 kimia yang akan mengajarkan tentang pembahasan soal kimia yang kedua. Yang kemarin kita telah membahas stoichiometry. Kali ini kita akan membahas dulu tentang yang namanya benzena, protein, lemak, karbohidrat. Nah, bagaimana soalnya? Langsung kita bahas. Oke, ada soal pertama. Ini tentang karbohidrat. Di bawah ini, yang tidak dapat dihidrolisis atau tidak bisa diuraikan lagi, apakah itu amaltosa, sukrosa, galaktosa, selulosa, atau laktosa. Dasar teorinya dahulu, karbohidrat merupakan biomolekul yang merupakan sumber energi bagi manusia maupun hewan. Biasanya diproduksi oleh tumbuhan seperti padi, gandum, ubi, jagung, dan lain-lain. Jenis karbohidrat bisa berupa monosakarida sebagai unit terkecil, disakarida jika ada monosakarida yang saling bergabung, dan polisakarida adalah unit terbesarnya. Nah, untuk pembahasannya sendiri, itu unit paling sederhana adalah tadi monosakarida. Sukar dilarutkan lagi, atau istilahnya monosakarida ini susah dihidrolisis karena dia adalah unit terkecil ya. Jadi bagaimana dia diperkecil lagi, dia udah paling kecil kan gitu istilahnya. Nah, biasanya jenisnya yaitu glukosa dan galaktosa yang merupakan aldosa atau dengan gugus aldehid. Juga ada yang namanya fruktosa dengan gugus keton. Jadi, jawabannya karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi adalah bagian golongan monosakarida. Monosakarida sendiri adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Berarti jawabannya adalah bagian C, galaktosa. Oke, masuk soal nomor 2, sifat-sifat karbohidrat. Kalau tadi adalah ada yang mono, disa, dan poli, dan hari ini pada nomor 2 kita akan membahas tentang yang namanya sifat karbohidrat. Nah, katanya dia ada soal sifat karbohidrat di bawah ini terbentuk dari 2 monosakarida bersifat bulat reduksi dan dalam air membentuk koloid. Nah, jadi istilahnya karbohidrat yang terbentuk dari 2 monosakarida itu merupakan disakarida. Jika disakarida kita hidrolisis, maka untuk maltosa akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Untuk laktosa akan menghasilkan glukosa dan galaktosa, dan sukrosa sendiri menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, untuk karbohidrat yang terhidrolisis menjadi 2 monosakarida disebut disakarida. Yang gula preduksi adalah gula yang memiliki gugus aldehid atau disebut juga sebagai gula aldosa. Nah, tadi di soal nomor 1 kita sudah bahas yang gugus aldosa itu merupakan glukosa dan galaktosa, ya kan? Jadi kalau misalkan dia yang mengalami koloidnya sendiri, itu merupakan adalah koloid, itu adalah disakarida yang adalah maltosa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bagian A, maltosa. Jadi sudah pas dia juga istilahnya bisa disebut gula preduksi karena mengandung glukosa saja. Oke, soal bagian ketiga, polisakarida di bawah ini yang disimpan dalam hati. Oke, siapa yang disimpan dalam hati? Nah, dasar teorinya itu adalah unit terbesar karbohidrat merupakan polisakarida. Jenisnya bisa berupa amilum, glikogen, ataupun juga selulosa, ya kan? Nah, dalam metabolisme biasanya karbohidrat yang kita konsumsi itu adalah amilum. Amilum itu nanti akan diolah di dalam air liur kita mengandung enzim amilase mengubah amilosa dari amilum menjadi glukosa. Nah, nanti prosesnya lebih sempurna adalah di dalam tubuh. Nah, setelah diserap oleh usus halus, nanti itu glukosa yang hasil hidrolisisnya tadi dari amilase itu akan disebarkan oleh seluruh tubuh oleh jantung pergi ke seluruh tubuh termasuk otak kita. Gitu. Jadi makanan otak adalah glukosa ya pastinya. Nah, jadi istilahnya glukosa masuk termetabolisme di dalam sel, ya kan? Nah, tubuh kita ini pintar, istilahnya glukosa kita itu ada yang
akan diproses secukupnya. Jadi yang lebih bagaimana Pak? Yang lebihnya itu akan disimpan kembali. Salah satunya akan dibentuk yang namanya glikogen. Itulah adalah gula yang disimpan dalam hati dan otot. Nah, jadi sudah pasti jawaban di sini adalah bagian C, glikogen. Oke. Soal nomor 4, ada katanya di sakarida berikut dalam CuO tidak menghasilkan merah bata. Sebelumnya apa itu gula reduksi? Gula reduksi merupakan gula yang mampu mereduksi reaksi Tollens dan Fehling. Tollens menghasilkan cermin perak, sedangkan Fehling sendiri bisa menghasilkan endapan merah. Itu hanya berlaku untuk gula aldosa atau gula dengan gugus aldehid. Nah, yang ditanya dalam soal kita yang tidak mampu menghasilkan endapan merah bata sudah pasti adalah jawabannya bagian B, sukrosa. Kenapa? Sukrosa itu disebut sebagai gula inverse, artinya dia memang memiliki gugus aldehid, tetapi gugus ketonnya yang lebih dominan sehingga dia disebut sebagai gula inverse atau gula yang lebih dominan, gula yang memiliki dua gugus aldehid dan keton, namun dia lebih dominan kepada gugus ketonnya, sehingga biasanya gula sukrosa ini susah menghasilkan endapan merah atau susah mereduksi si CuO, reaksi Fehling sendiri. Oke, soal yang kelima katanya ada ikatan peptida, yaitu ikatan antara gugus asam dengan gugus amino. Biasanya itu rumusnya yang mana itu dari bagian A sampai E, ya kan? Nah, protein sendiri itu merupakan gabungan dari banyak asam amino. Biasanya diikatkan dengan yang namanya ikatan peptida. Jadi istilahnya gugus asamnya adalah COO bergabung dengan gugus amino NH2 maksud saya. Jadi ikatannya itu seperti ini gitu dia kan. Jadi dari mana jawabannya itu yang mirip seperti itu? Yaitu bagian C, ya kan? Ada gugus karboksilatnya adalah C dengan gugus karbon ya ini ya. C dengan rangkap 2O dan menuju ke N. Ini nanti menjadi NH2 kan gitu istilahnya. Oke, jawabannya bagian C. Lanjut, untuk soal yang keenam. Di bawah ini yang merupakan sifat dari asam amino. Nah, tadi kita sudah bahas tentang protein, ikatan peptida. Sifatnya, semuanya itu biasanya bersifat optis aktif, kecuali glisin. Nah, gitu dia. Juga bersifat apoter karena gugus asamnya dan basanya adalah si amino ya. Mempunyai ion ganda, bisa bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Muatan negatif di karboksilat dan positif di aminonya. Jadi yang bukan bersifat asam amino merupakan tidak bersifat amphoter. Kenapa? Dia memiliki sifat amphoter. Jadi jawabannya adalah bagian C. Nah, soal nomor 7 katanya turunan benzena dengan nama ini apa ini? Apa namanya ini ya? Berarti ada benzen dengan gugus OH pastinya. Nah, benzen C6H6 adalah hidrokarbon tak jenuh karena ada ikatan rangkap 2. Namun ikatan rangkapnya itu mengalami resonansi sehingga sukar mengalami yang namanya reaksi adisi. Nah, jadi yang dengan gugus OH itu adalah fenol. Kenapa? Fenol itu merupakan kepanjangan dari fenyl alkohol. Gugus OH menyatakan dia gugus alkohol pastinya ya kan? Oke. Jadi jawabannya bagian A. Baiklah, ini soal nomor 8 adalah soal sebab akibat. Katanya benzen sukar mengalami reaksi adisi karena ikatan rangkapnya mengalami resonansi. Alasannya, benzen itu merupakan hidrokarbon jenuh atau tidak ada ikatan rangkapnya. Jadi benzen itu tadi itu merupakan sudah pasti adalah istilahnya hidrokarbon yang tak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap pastinya, iya kan? Namun ikatan rangkapnya itu memang sukar bereaksi. Kenapa? Mengalami resonansi. Jadi sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian C karena pernyataan pertama benar, namun alasannya di sini salah. Gitu dia. Baiklah, soal nomor 9. Ya, dua soal terakhir.
Reaksi penyambunan atau saponifikasi menghasilkan gliserol sebagai produk samping. Alasannya, karena sabun itu adalah garam yang mengalami hidrolisis parsial bersifat asam. Nah, lemak jenuh itu tidak ada ikatan rangkapnya, itu bisa berupa laurat, palmiat, stearat. Sedangkan lemak tak jenuh itu karena ada ikatan rangkapnya, ada yang namanya oleat, lenoleat, dan linolenat. Nah, reaksi lemak itu bisa berupa adisi dan juga hidrogenasi. Pemadatan lemak itu seperti saponifikasi atau reaksi penyambunan dan hidrolisis ester. Nah, jadi reaksi penyambunan atau saponifikasi merupakan memiliki produk samping yaitu adalah gliserol. Namun, sabun itu sendiri merupakan garam yang bersifat basa atau terhidrolisis parsial. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Pernyataan pertama benar, namun alasannya salah. Oke, soal yang terakhir, yaitu asam lemak di bawah ini yang adalah asam lemak jenuh karena tidak memiliki ikatan rangkap. Tadi sudah kita bahas ya, ikatan lemak jenuh itu tidak punya rangkap, itu bisa berupa laurat, palmiat, dan stearat. Berarti oleat itu merupakan yang tak jenuh, ya kan? Jadi jawabannya bagian A, 1, 2, dan 3 yang benar. Laurat, palmiat, dan stearat merupakan asam lemak jenuh. Baiklah, demikian dulu pengajaran kita pada pagi hari ini. Saya anggap semua sudah mengerti. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada kami, baik di grup WA ataupun kepada saya sendiri, atau di Google Classroom, atau kepada guru bidang studi masing-masing. Oke, terima kasih telah menontonnya sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ini video supaya banyak orang yang terbantu untuk pembelajaran kimia juga. Gak hanya di majelis 2, namun di semua SMA, bahkan di jenjang universitas juga mungkin ya, karena ini ada dibahas sedikit tentang biomolekul. Oke, demikian dulu pada pagi hari ini. Salam sehat, sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Stay tune on us. God bless.